Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, saldo di rekening BNI atas nama Brigadir Yosua Huta Barat sangat fantastis, mencapai 100 triliun rupiah. Isi rekening ini terungkap dalam salinan surat BNI kantor cabang Cibinong tanggal 18 Agustus 2022. Surat tersebut berisi berita acara penghentian sementara transaksi berdasarkan permintaan PPATK. Dalam dokumen yang dirilis di channel YouTube Irma Huta Barat, surat ditandatangani Anita Amalia Dwi Agustin sebagai asisten PNC dan Rinawati Margono selaku pemimpin bidang pembinaan pelayanan. Penghentian sementara transaksi pada rekening atas nama Nofriansyah Yosua dilakukan atas dasar surat PPATK nomor SR-905.001-8-2022. Adapun dokumen itu ditunjukkan Glenn Tumbelaka, Ketua LMRRI. Di YouTube Irma Huta Barat, Glenn mengatakan pihak keluarga sudah menemui pihak BNI. Hanya saja saat itu dijawab oleh pihak bank bahwa angka yang nyaris mencapai 100 triliun rupiah itu bukan nominal uang. Pada dokumen lainnya yang ditunjukkan ada surat dari BNI yang ditunjukkan kepada Nofriansyah Yosua di Sungai Bahar. Surat itu memiliki perihal penghentian sementara rekening. Pada dokumen itu tertera ada dua rekening atas nama Nofriansyah Yosua di BNI. Adapun dana 200 juta rupiah yang ditransfer setelah meninggalnya Yosua diduga berasal dari rekening yang kedua yang isinya hanya ratusan juta. Sementara rekening yang nominalnya fantastis hingga kini belum diketahui siapa sebenarnya yang selama ini menguasainya. Pada sidang sebelumnya, Ferdi Sambo mengatakan yang ada di rekening Yosua adalah uangnya. Sementara Putri Chandrawati mengatakan ia yang membuka rekening atas nama Yosua Huta Barat dan Ricky Rizal di BNI. Alasannya untuk digunakan keperluan rumah tangga. Juga soal berapa saldo di rekening Yosua, Anita saat ditanya hakim mengatakan ia tidak punya kewenangan untuk menjawabnya. Berita kedua, belum selesai kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua, muncul kasus baru terkait tambang batubara ilegal yang menyeret Jenderal Polri. Bahkan terdakwa obstruction of justice sekaligus mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan membenarkan adanya aliran dana tambang ilegal yang mengalir ke Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Dugaan aliran dana tambang ilegal ini bermula dari pengakuan mantan anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur Ismail Bolong yang menyebut dirinya menyetorkan uang miliaran rupiah ke Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Dalam videonya, Ismail Bolong mengaku menyetor uang sebesar 6 miliar rupiah kepada Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Uang tersebut disetorkan Ismail Bolong karena dirinya telah melakukan kegiatan penambangan batubara secara ilegal di Kalimantan Timur pada Juli 2020 hingga November 2021. Ismail mengatakan kegiatan pengepulan batubara ilegal dilakukannya atas inisiatif pribadi, bukan perintah dari pimpinan. Diduga saat itu Ismail masih menjadi anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Kaltim. Dari pengepulan dan penjualan batubara ilegal tersebut, Ismail Bolong mengaku memperoleh keuntungan sekitar 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah setiap bulan. Ismail mengaku berkoordinasi dengan seorang perwira petinggi Polri dan telah memberikan uang sebanyak 3 kali dengan total 6 miliar rupiah. Mantan Karopaminal Propam Hendra Kurniawan membenarkan adanya laporan hasil penyelidikan kasus tambang batubara ilegal yang diduga melibatkan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Agus Andrianto. Menurut Hendra Kurniawan, berdasarkan data yang diperoleh dari LHP yang ditandatangani mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo pada 7 April 2022 ada keterlibatan Kabarreskrim. Hendra juga mengaku telah ikut memeriksa petinggi Polri yang diduga terjerat kasus aliran dana dari tambang ilegal yang dilaporkan oleh Ismail Bolong. Bahkan Hendra mengatakan perihal dugaan keterlibatan Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam kasus aliran dana tambang ilegal sebagai sebuah fakta. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.